Tetapan laju eliminasi adalah laju pengeluaran obat per satuan waktu, sedangkan waktu paruh eliminasi adalah waktu menurunnya konsentrasi plasma menjadi setengah asalnya. Berikut adalah contoh soal mengenai tetapan laju eliminasi. Seorang farmasi melarutkan obat yang ditimbang tepat sebanyak 10 gram dalam 100 ml dan diperoleh data sebagai berikut. Tentukan tetapan laju eliminasi atau KL-nya. Karena konsentrasi obat dalam data tersebut itu dinyatakan dalam satuan mg per ml, sedangkan di soal diketahui masih dalam bentuk gram, maka satuannya itu harus diubah terlebih dahulu. 1 gram itu setara dengan 1000 mg. Maka jika banyaknya obat yang dilarutkan sebanyak 10 gram, maka 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 mg. Karena dilarutkan dalam 100 ml, maka 10.000 dibagi 100 ml sama dengan 100 gram per mililiter. Inilah yang disebut sebagai konsentrasi awal dari obat. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, dapat kita lihat bahwa setiap bertambahnya satuan waktu, maka konsentrasi obat akan berkurang menjadi setengahnya. Ini yang disebut dengan waktu paruh. Dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa setiap 4 jam sekali, maka konsentrasi obat akan berkurang separuh dari konsentrasi sebelumnya. Misalnya, konsentrasi obat awal itu kan 100 mg per ml dalam waktu 0 jam. Nah, setelah 4 jam kemudian, konsentrasi obat itu berkurang menjadi separuh dari 100, yaitu 50 mg mililiter. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi separuh dari nilai konsentrasi obat yaitu 4 jam. Sehingga berdasarkan rumus berikut, kita bisa menghitung berapa tetapan laju eliminasi obat tersebut. Berdasarkan rumus ini, itu kita tinggal masukkan aja angkanya. Diketahui tadi waktu paruhnya itu kan 4 jam. Maka 4 jam dibagi 0,693 maka 4 jam dibagi 0,693 itu sama dengan 0,173 jam min 1 atau 0,173 per jam. Pada materi kali ini saya mengambil pada buku farmasetika, kalkulasi farmasetika yang telah ber-ISBN. Tetapan laju eliminasi adalah laju pengeluaran obat per satuan waktu dalam bentuk pecahan, sedangkan waktu paruh eliminasi adalah waktu menurunnya konsentrasi plasma menjadi setengah nilai asalnya. Nah, tetapan laju eliminasi ini dinyatakan sebagai pecahan desimal dengan satuan kebalikan waktu, yaitu 0,01 menit. Waktu paruh eliminasi dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, dalam penerapan dalam farmasi, setelah 3 atau 5 waktu paruh, suatu obat telah dieliminasi sampai tingkat yang sedikit atau tidak menghasilkan efek pada tubuh dan kadarnya berkurang sampai di bawah kadar yang dapat dideteksi. Oleh karena itu, waktu paruh eliminasi berguna untuk menentukan kapan suatu obat yang dapat berinteraksi dengan obat yang diberikan sebelumnya dapat diberikan dengan aman kepada pasien. Waktu paruh eliminasi ini juga berguna dalam memperkirakan lamanya waktu suatu obat dapat dideteksi untuk uji screening atau penyalahgunaan obat. Nah, adapun contoh soal untuk menentukan waktu paruh yang dimana diketahui tetapan laju eliminasi suatu obat yaitu 0,58 per jam. Nah, berapa waktu paruhnya? Nah, jadi untuk menentukan ini waktu paruh digunakan rumus yaitu waktu paruh sama dengan
0,693 ya, dibagi dengan laju eliminasinya, yang dimana 0,693 ini yaitu merupakan ketentuan dari rumusnya. Jadi didapatkan hasil yaitu 1,19 jam. Tetapan laju eliminasi dinyatakan sebagai pecahan desimal dengan satuan kebalikan waktu, yaitu 0,01 menit. Waktu paruh eliminasi juga berguna dalam memperkirakan lamanya waktu suatu obat dapat dideteksi untuk uji screening penyalahgunaan obat. Nah, untuk contoh soal dari tetapan laju eliminasi ini adalah sebagai berikut. Tetapan laju eliminasi suatu obat tertentu adalah 0,27 hari pangkat 1. Nah, berapa waktu paruhnya? Diketahui ketetapan laju reaksinya adalah 0,27 atau KL-nya diketahui adalah 0,27. Maka 0,693 dibagi dengan 0,27 adalah 0,256. 0,693 ini merupakan ketetapan dari rumus. Karena di dalam soalnya masih dinyatakan dalam hari, maka kita perlu mengganti satuannya dengan satuan jam. Satu hari sama dengan 24 jam, maka 0,256 dikalikan dengan 24 jam per satu hari itu adalah 6 jam 15 menit.